selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-223. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-223 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 7 saham dan sebelum kita memulai untuk mereview ke-7 saham tersebut, maka kita akan lihat terlebih dahulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita. Di mana di perdagangan hari ini indeks bergerak sangat variatif dan juga indeks ditutup naik 0,11% di akhir perdagangan minggu ini di 6086, dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya bahwa selama dia masih bertahan di atas 6000, maka indeks sudah masih bisa kita katakan aman. Tetapi yang menjadi menariknya adalah polanya hampir mirip ya. Ini kalau kita buat namanya box ya, ini polanya hampir mirip. Ketika dia mulai naik ya, itu persis sekali. Pertanyaannya adalah setelah itu dia mau kemana? Apakah dia turun untuk nguji lagi? Dan setelah itu baru dia bisa naik lagi dengan boxnya, melewati box. Atau opsi yang kedua adalah dia malah naik terus. Jadi box ini menjadi sangat penting ya, dimana box ini juga tertahan yang namanya satu trendline atas di harga kurang lebih 6114. Kalau dia bisa confirm a breakout di atas 6114, maka uptrend. Tapi kalau dia belum mampu tembus di atas level tersebut, maka masih bergerak sideways, konsolidasi, atau bahkan bisa kembali downtrend. Jadi teman-teman tetap perhatikan, hati-hati. Indeks kita masih belum terlalu kuat sebenarnya. Kenaikannya masih begitu rapuh karena transaksinya juga tidak besar, cuma 9,5 triliun. Jadi tetap waspada karena sekarang hampir banyak sekali yang sudah pindah ke kripto, karena di sana teman-teman beli apa saja kayaknya bisa cuan deh. Ini fenomena seperti teman-teman masuk di bulan November, Desember di saham ya. Jadi teman-teman mau beli apapun sahamnya, teman-teman pasti dapat cuan yang begitu lebar. Nah, ini juga terjadi di kripto. Artinya apa? Ketika ada fenomena tersebut, orang semua menarik dana ya, pindah semua ke kripto. Karena apa? Mendatangkan keuntungan yang cepat. Dan pasar kripto sudah menjadi fenomena atau menjadi satu tempat baru yang bisa menghasilkan profit yang luar biasa. Banyak sekali, contohnya hari ini ya, Dogecoin naiknya gila-gilaan. Dari saya tahu harganya masih 1000 beberapa hari lalu, sekarang sudah 6000. Kenaikannya luar biasa dalam beberapa hari saja, dan cuannya misalnya modal di 1000 ya naik sampai 6000, itu luar biasa ya. Modal 1 juta bisa jadi 6 juta, modal 10 juta bisa jadi 60 juta. Dan itu cuma didapatkan dalam waktu seminggu dan tidak mungkin didapatkan di saham. Sehingga ditakutkan dengan adanya fenomena ini semakin menawarkan return yang besar di kripto, semua dana akan pindah. Dan biasanya yang pindah ini adalah para retail. Nah, retail ini biasanya di saham itu suka jadi yang terakhir ya, santapan terakhir. Nah, kalau tidak ada santapan terakhir, makanya bandar melawan bandar berarti. Nah, ini yang harus diperhatikan, bahwa harus ada trik khusus bagi seorang bandar, market maker, untuk bisa menarik kembali dana yang tadinya di kripto untuk bisa masuk lagi ke bursa. Dan ini saya yakin pasti ada prepare tertentu yang akan bisa menarik kembali untuk masuk ke dalam saham. Dan caranya adalah dengan menaikkan lagi indeks di saham ya. Jadi tidak mungkin dibawa turun. Semakin dibawa turun maka semakin saham ditinggalkan. Jadi menurut analisis pribadi saya yang mungkin juga tidak benar ya, tetapi secara pribadi pandangan saya adalah indeks harus dipaksa naik ya, dipaksa naik agar tidak terlalu deras mengalir dana itu ke kripto. Jadi ini dipaksa naik agar semua orang masih tertahan ya. Jadi belum bisa pindah. Tapi kalau dibawa turun terus semua orang bosan, saya yakin semuanya bakal pindah ke kripto karena kripto menawarkan return yang cukup besar. Walaupun risikonya jauh lebih besar dari saham, tapi ini yang harus diperhatikan. Bagaimanapun caranya seorang market maker ya, kalau saya melihat sebagai seorang market maker, maka tugas saya adalah mengangkat indeks setinggi-tingginya, menaikkan saham setinggi-tingginya agar orang yang tadinya mau niat ke kripto menahan diri, dan orang yang tadi sudah di kripto bisa kembali masuk lagi ke bursa. Dan ini yang
menjadi prediksi saya. Semoga teman-teman yang sudah berada di kripto bisa juga senantiasa untuk selalu pantau di saham, karena satu euforia yang terlalu besar itu juga pasti akan jatuh juga besar. Dan kalau teman-teman tidak mampu untuk menahan, money manajemennya tidak bagus, saya yakin langsung bangkrut ya. Walaupun saya percaya kripto ini punya prospek yang besar di masa depan, tapi kalau tidak atur money management, saya yakin bangkrut dengan cepat. Jadi tetap disiplin dimanapun tempat kita mencari rezeki, mencari cuan ya. Kita harus tetap mempersiapkan, memprepare hal terburuk yang mungkin akan terjadi. Inilah kunci kesuksesan. Ketika teman-teman mampu mengontrol semua resiko tersebut, maka profit itu sudah pasti akan datang dengan sendirinya. Kemudian sekali lagi teman-teman yang mau bergabung bersama kami di Ternacoin, di sana kita bahas banyak sekali. Teman-teman bisa bergabung dengan cara ketik di Google t.me/Malika EST1995, atau teman-teman bisa cari di Telegram @Malika EST1995 dan minta ke Om Malika tersebut, saya mau gabung dengan Ternacoin. Langsung teman-teman dikasih invite dengan syarat dan ketentuan ya. Nanti teman-teman bisa tanya langsung ke Malika agar teman-teman bisa segera belajar tentang Ternacoin. Dan juga nantinya Ternacoin akan berkolaborasi dengan The Golden Cross ya, untuk menciptakan satu yang namanya sistem, di mana sistem tersebut sama seperti saham. Jadi teman-teman bisa mengetahui di mana support, di mana PBL, dan itu semua jelas sekali, tinggal diketik pakai command-nya ya. Jadi tidak perlu capek-capek tarik garis, semua by coding, dan teman-teman langsung bisa memutuskan kapan harus beli, kapan harus jual di waktu yang cukup cepat. Jadi manfaatkan untuk bergabung terus bersama Ternacoin, karena nanti akan ketika di launching, maka orang yang bergabung di Ternacoin berhak untuk mengakses bot tersebut secara gratis, dan mungkin dalam waktu sebulan setelah itu mungkin botnya sudah mulai diuangkan ya, berbayar. Jadi manfaatkan teman-teman sebelum itu jadi langganan berbayar, maka teman-teman manfaatkan untuk bisa daftar segera ke Malika EST995 untuk bisa akses ke dalam grup Ternacoin. Saham pertama yang akan kita review di part yang ke-223 hari ini adalah saham IRA, di mana saham ini ditutup minus 3,62% di harga 1.600. Bagi teman-teman yang mau membeli saham ini masih belum menarik. Karena apa? Karena dia masih berada di bawah PBL. PBL yang kita kenal sebagai support paling kuat sekarang sudah berubah menjadi resisten terkuat di 17.15, sehingga teman-teman yang ingin membeli saham ini maka tunggu dia breakout dulu di atas 17.15 baru membeli saham IRA. Itu jauh lebih aman. Tapi kalau misalkan teman-teman mengatakan bahwa kalau saya tunggu breakout di atas 17.15, itu kan kurang lebih ada 115 poin. Eman sekali kalau misalkan saya harus nunggu breakout. Kenapa saya tidak bisa beli di harga sekarang? Maka saya katakan bahwa memang karena harganya masih jauh berada di bawah level resisten, kemudian dia punya 40 hari harga terendah pun juga telah dijebol, maka ini sangat rawan. Dia memiliki support terakhir itu di 15.29 yang menjadi trendline bawah. Ini memang dia masih downtrend ya. Apalagi dia bisa menyentuh yang bawah ini. Nah, kalau misalkan teman-teman yang mau membeli saham IRA, maka boleh spekulasi buy tanpa harus menunggu breakout di level 15.30 sampai dengan 15.50. Itu teman-teman bisa pakai sebagai area beli. Dan ingat, ketika jebol di bawah 15.29, maka teman-teman mending cut loss ya. Selama dia masih kuat di atas 15.29 boleh beli. Tapi ketika jebol di bawah 15.29, teman-teman boleh cut loss. Untuk target kenaikan, misalkan teman-teman beli di bawah level 17.15, maka targetnya adalah menuju 17.15. Tetapi kalau misalkan teman-teman beli saat breakout di atas 17.15, maka targetnya adalah menuju PBH, yaitu di harga 19.30. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Pegas, di mana di perdagangan hari ini saham Pegas itu minus 2,49% di harga 1175. Dan saham ini memang terkena efek bertubi-tubi, di mana sudah kita bahas di video-video sebelumnya bahwa ini sudah 2 kali membuat gap up ya, ada gap di atas sana, dan di sini sudah muncul satu indikator ya. Di sini ada white arrow, di mana white arrow ini kalau di Golden Cross itu menandakan bahwa saham ini sudah berada di titik low, titik yang cukup rendah, dan ada indikasi titik itu adalah di 1145. Jadi dia muncul white arrow, muncul white line di sini 1145 sebagai low 40 hari harga terendah. Nah,
Selama dia masih kuat bertahan di atas 1145, pertimbangkan untuk mulai membeli. Jauh lebih dekat dengan 1145 itu jauh lebih menarik. Mungkin di 1150, 1155 boleh pertimbangkan untuk masuk di Pegas, tapi ingat cut loss-nya ketika dia jebol di bawah 1145. Jadi mungkin cut loss di 1100 teman-teman bisa pertimbangkan. Tetapi kalau misalkan kita berbicara tentang kekuatan fundamentalnya, maka tidak usah diragukan lagi. Pegas ini merupakan perusahaan milik negara, walaupun misalkan dia terkena isu seperti apapun, saya yakin bahwa Pegas ini masih akan bisa aman. Tidak mungkin bangkrut ya. Ini salah satu perusahaan jaringan pipa gas yang terbesar juga di Indonesia, dan juga menjadi salah satu pemain yang cukup monopoli di pasar, sehingga dia punya market share, kemudian dia punya daya saing itu cukup lebar, walaupun karena punya pemerintah akhirnya dia harganya suka diatur, tapi tidak masalah. Yang intinya adalah pemerintah tidak mungkin membiarkan saham ini amblas ya. Jadi ada kemungkinan besar Pegas masih akan bisa terus melanjutkan kenaikan. Yang penting adalah dia masih mampu dan kuat bertahan di level 1145. Kalau misalkan dia mampu kuat bertahan di atas 1145, teman-teman boleh membeli dengan target kenaikan adalah menuju ke 1270, di mana di sana adalah PBL yang saat ini sudah berubah menjadi resisten terkuat untuk saham Pegas. Kemudian setelah saham Pegas adalah saham WMUU, di mana kalau teman-teman nonton di video sebelumnya sudah saya informasikan buy di 212 ya, buy on breakout di atas 212. Karena ada kemungkinan besar dia akan masih bisa terus melanjutkan kenaikan, dan memang tertinggi hari ini di 242 kalau tidak salah. Naiknya cukup luar biasa, dan saya masih bisa memprediksi saham ini masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan, di mana laporan keuangan juga masih belum dirilis sepertinya. Kita coba melihat lagi, kalau teman-teman buka RTI, teman-teman menuju ke case statistik ya, di mana di kuartal keempat itu masih belum merilis laporan keuangan, dan ketika ini keluar, laporan keuangannya keluar dan hasilnya bagus, maka WMU masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan ke level-level yang lebih tinggi. Dan WMU ini juga bukan merupakan pemain baru sebenarnya. Induknya Widodo Makmur Perkasa kalau tidak salah, itu adalah perusahaan yang cukup besar, dan ini adalah anak usahanya. Dan menjelang Ramadan bisa diprediksi atau bisa kita lihat riwayat bahwa saham-saham yang berada di sektor ayam seperti ini itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Juga saham-saham yang berada di retail ya, itu juga akan mengalami kenaikan yang luar biasa. Jadi secara pribadi saya masih bisa melihat bahwa masih ada indikasi WMU masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan. Tapi kalau kita lihat dari Golden Cross, maka memang di sini tidak ada lagi batas kemana dia harus berjalan, karena sudah lama sideways, tiba-tiba dia naik, akhirnya titik support dan resisten itu sudah mampu ditembus semua. Dan kita menuju ke weekly, ternyata di weekly kita bisa melihat bahwa target jauh dari WMUU itu bisa sampai ke PBH, yaitu di 372. Jadi ini target yang cukup jauh. Tapi kalau misalkan teman-teman yang baru mau membeli, boleh membeli, tapi kita tidak memakai support resisten, kita pakai level-level psikologisnya, yaitu di 230 dan 220. Jadi kalau misalkan besok Senin WMUU masih kuat bertahan di atas 230, 232, buy. Cut loss di mana? Cut loss di 226. Tapi ketika WMUU open dan turun dulu di bawah 230, maka pertimbangkan untuk buy di dekat 220 sampai dengan 226. Itu level buy. Semakin dekat dengan 220 jauh lebih bagus, tapi ketika jebol di bawah 220, cut loss di 216. Nah, itu teman-teman bisa pakai level tersebut sebagai level untuk buy. Tetapi kalau dibicara jangka panjang, saya masih yakin WMUU masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Tapi tetap teman-teman harus riset sendiri, karena ini bukan rekomendasi buy atau jual. Walaupun kemarin dia bisa naik, saya bilang dan dia naik, tapi bagi saya itu hanya kebetulan. Sama seperti zinc juga, saya bilang naik dan beneran naik, ya itu cuma kebetulan. Begitu juga MDKA, naiknya gila-gilaan ketika kita dapat di 2130. Dan itu bagi saya juga kebetulan, karena juga banyak sekali saham yang saya sebutkan juga tidak naik. Jadi WMU bukan ajakan untuk membeli, tetapi teman-teman bisa riset kembali untuk menguji apakah benar apa yang saya katakan, apakah WMU ini masih punya prospek di masa yang akan datang. Jadi riset kembali, dan saya masih optimis untuk saham ini bisa terus melanjutkan kenaikan.
Kemudian saham selanjutnya adalah saham BGTG, di mana saham ini ditutup di harga 116 atau stagnan di perdagangan hari Jumat hari ini. Di mana kalau kita perhatikan bahwa saham ini sudah berada di resiko low dengan memiliki support terkuat, support PBL di 108. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, jauh lebih menarik kalau teman-teman bisa membeli di 108 sampai dengan 110. Itu jauh lebih menarik. Tetapi ketika dia jebol di bawah 108, mending teman-teman cut loss. Cut loss-nya di berapa? Kurang lebih 3 tick, bisa pasang di 105 atau di 104. Dengan target kenaikan, misalkan dia mampu dan kuat bertahan di atas 108 adalah menuju 123. Dan target jauh adalah menuju PBH, yaitu di harga 162. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau misalkan mau beli di 116 boleh-boleh saja, asalkan ketika teman-teman harus cut loss di 104, kira-kira minusnya itu teman-teman bisa terima atau tidak. Kalau bisa diterima, silakan buy di 116. Kalau tidak bisa diterima, ya mending teman-teman turunkan lagi sampai ke level, sampai ke area beli yang menurut teman-teman bahwa ketika saya beli di sini dan kemudian cut loss di level sini, minusnya ini saya bisa terima untuk diikhlaskan. Nah, inilah yang namanya kita mengatur trading plan, seberapa besar teman-teman bisa menerima, menanggung resiko yang akan teman-teman hadapi. Jadi untuk BGTG, rekomendasinya atau reviewnya atau sarannya adalah jauh lebih aman ketika teman-teman beli di 108 sampai dengan 110, cut loss di 105, targetnya ke 123, dan target jauh adalah menuju ke 162. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham Viva, di mana saham ini ditutup minus 1,41% dan dia ditutup di harga 70. Kalau teman-teman perhatikan, saham ini bergerak seperti roller coaster. Dan ini beresiko sangat tinggi. Di sini sudah menulis risk high. Karena apa? Karena dia dekat sekali dengan PBH di 78, sedangkan supportnya ada di 50. Supportnya support dalam sekali. Kalau teman-teman yang baru mau membeli saham ini, maka teman-teman bisa memakai support terdekat di sini ada 6364. Ya, ini teman-teman bisa pakai sebagai support dan target adalah di 78. Jadi kalau misalkan dia dekat dengan 6364 dan kuat di sana, silakan masuk. Cut loss 3 tick di bawah itu kurang lebih harga 60. Targetnya adalah ke 78. Tapi selama dia masih berada di tengah-tengah 70, 69, 71, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu, karena kita tidak tahu pergerakannya seperti apa. Dan memang saham ini bergerak sangat volatile. Jangan sampai teman-teman nyangkut dan akhirnya teman-teman cut loss dan ruginya cukup dalam. Jadi tetap harus disiplin. Lihat kembali, ulas kembali apakah saham-saham seperti ini bisa teman-teman terima atau tidak. Kalau memang bisa diterima silakan buy, tapi kalau tidak bisa mending cari emiten yang lainnya. Kemudian berikutnya kita punya saham Bevin, di mana kalau kita lihat secara daily, saham ini kemudian ditutup stagnan di 770 dan membentuk candle doji di sini. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa di hari sebelumnya juga terjadi rejection yang cukup besar, dia tidak mampu naik lagi. Kemudian hari ini kembali doji dan ini masih belum jelas ya. Kita masih belum bisa melihat kemana sih arahnya, karena dia sudah melewati PBH di 725 dan ini cukup kuat dan dia mungkin akan melaju terus ke 835. Tapi kalau coba kita lihat secara weekly, kita coba lebih memanjangkan lagi chartnya secara weekly, maka kita akan melihat bahwa Bevin ini ternyata ketahan di PBH-nya weekly. PBH di 795 dan dia tidak mampu menembus, dan ini sangat-sangat rawan. Bagi teman-teman yang ingin membeli Bevin, silakan tunggu. Ini yang khususnya yang belum punya saham ya. Buy on breakout di atas 795. Itu jauh lebih aman dengan target ke 835. Dan targetnya cuma dikit ya. 795 ke 835, jaraknya tidak jauh. Tapi kalau teman-teman perhatikan risikonya lebar sekali. Ini yang harus diperhatikan, jangan sampai dia bisa turun ke level PBL di 376. Minusnya sangat dalam, bisa 50%. Kalau Bevin tidak mampu tembus di atas 795, jangan masuk. Wait and see terlebih dahulu, tunggu dia koreksi. Minimal kalau kenaikannya seperti ini berdasarkan pengalaman saja, minimal dia turun setengah tes di sini. Kurang lebih di area 543 sampai 600, baru pertimbangkan untuk teman-teman re-entry, mencoba entry. Ini semoga dia bisa rebound. Tapi selama dia masih di pucuk sini,
maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham Bevin. Tunggu dia breakout di atas 795, cut loss-nya kurang lebih di 770, targetnya adalah ke 835. Selama dia tidak breakout, maka jangan masuk saham Bevin. Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-223 hari ini adalah saham MAPI, di mana saham ini ditutup di harga 795 dengan kenaikan 2,58%. Kenaikan MAPI tidak sebesar kenaikan RALS yang cukup besar hari ini 9% kalau tidak salah. Dan MAPI sendiri sudah berada di ujung tanduk ya. Ini resisten yang sudah beberapa kali diuji tidak mampu ditembus, berada di 810. Nah, ini kalau misalkan besok ini Senin dia mampu breakout di atas 810, silakan buy, target ke 885. Tetapi kita tahu bahwa tadi saya baru baca sekilas bahwa MAPI menderita kerugian ya di laporan tahun 2020. Tetapi itu tidak bisa kita jadikan acuan karena MDKA ruginya luar biasa tapi malah naik. Hari ini 10% lebih. Jadi patokan tetap ke teknikal. Ketika dia mampu breakout di atas 810, silakan buy saham MAPI. Cut loss kurang lebih di 800, target adalah ke 885. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu naik di atas 810, maka mending wait and see terlebih dahulu, tunggu lagi di area 700 sampai dengan 720 untuk re-entry saham ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-223. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.